Semot atau Kitab Keluaran pasal 28. Dan engkau bawalah mendekat kepadamu Aharon saudaramu dan anak-anaknya bersamanya dari tengah-tengah Bani Israel, agar ia bertindak sebagai imam bagiku, yakni Aharon, Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar, anak-anak lelaki Aharon. Dan haruslah engkau membuat pakaian kekudusan bagi Aharon saudaramu untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Dan haruslah engkau berbicara kepada semua orang yang hatinya berhikmat, yang telah kuisi dengan roh hikmat, dan mereka harus membuat pakaian Aharon, agar menguduskannya ketika dia bertindak sebagai imam bagiku. Dan inilah pakaian-pakaian yang harus mereka buat: tutup dada, dan efod, dan jubah, dan baju panjang yang bersulam, serban, dan sabuk. Dan mereka harus membuat pakaian kekudusan bagi Aharon saudaramu dan bagi anak-anaknya ketika dia bertindak sebagai imam bagiku. Dan haruslah mereka mengambil benang emas dan nila dan ungu dan kirmisi serta lenan halus. Dan haruslah mereka membuat efod itu dari benang emas, nila, dan ungu, kirmisi serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang perancang. Haruslah ada padanya 2 bahu yang saling menyambung pada kedua ujungnya. Demikianlah itu harus tersambung. Dan pita efodnya yang ada padanya menurut pengerjaannya harus menjadi seiras dengannya, yaitu dari benang emas, nila dan ungu, dan kirmisi serta lenan halus yang dipintal. Dan haruslah engkau mengambil 2 buah batu permata, dan engkau harus mengukir di atasnya nama anak-anak Israel. Haruslah 6 dari nama-nama mereka itu ada pada batu permata yang pertama, dan 6 nama yang tersisa pada batu permata yang kedua, menurut kelahiran mereka. Haruslah engkau mengukir kedua batu permata itu menurut nama anak-anak Israel, suatu tatahan meterai, karya seorang penatah batu permata. Engkau harus membuat itu terlilit dengan sulaman benang emas. Dan haruslah engkau memasang kedua batu permata itu pada kedua baju efod sebagai batu-batu permata, tanda peringatan bagi anak-anak Israel. Dan Aharon harus membawa nama-nama mereka ke hadapan Yahweh di atas kedua baunya sebagai tanda peringatan. Dan haruslah engkau membuat karya sulaman dari benang emas. Dan haruslah engkau membuat 2 untaian tali yang berpilin, suatu karya pintal memintal dengan emas murni. Dan engkau harus memasang untaian tali itu pada karya sulaman itu. Dan haruslah engkau membuat tutup dada keputusan, suatu karya seorang perancang, seperti pengerjaan efod. Engkau harus membuatnya dari benang emas, nila dan ungu, dan kirmisi serta lenan halus yang dipintal. Haruslah itu berbentuk bujur sangkar, lipat 2, panjangnya 1 jengkal dan lebarnya 1 jengkal. Dan haruslah engkau memasang padanya tatahan batu permata, 4 jajar batu permata. Jajar pertama, batu baiduri, topas, dan merah delima. Dan jajar kedua, batu zamrud, safir, dan berlian. Dan jajar ketiga, batu ambar, akik, dan kecubung. Dan jajar keempat, batu pirus, dan krisopras, dan nefrit yang disulam dengan emas dalam tatahannya. Dan haruslah batu-batu permata itu menunjuk pada ke-12 nama anak-anak Israel, sesuai dengan nama-nama mereka. Haruslah tatahan-tatahan meterai yang masing-masing sesuai dengan nama-nama mereka tersedia untuk ke-12 suku. Dan haruslah engkau membuat untaian tali berpilin pada tutup dada, suatu karya pintal memintal dengan emas murni.
Dan haruslah engkau membuat kedua buah gelang untuk tutup dada itu dari emas, dan engkau harus memasang kedua gelang itu pada kedua ujung tutup dada itu. Dan haruslah engkau memasang kedua tali berpintal emas itu pada kedua gelang di ujung-ujung tutup dada itu. Dan haruslah kedua ujung dari kedua tali itu engkau pasang pada kedua karya sulaman itu, dan engkau harus memasangnya pada kedua tutup efod di bagian depannya. Dan haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan engkau harus memasangnya pada kedua ujung tutup dada, pada pinggirannya yang di sebelah dalam efod. Dan haruslah engkau membuat dua gelang emas, dan engkau harus memasangnya pada kedua bahu efod di sebelah bawah, di bagian depannya, di dekat sambungannya, di sebelah atas pita efod. Dan haruslah mereka mengikat tutup dada itu dengan tali nila dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang efod, agar tetap berada di atas pita efod itu. Maka tutup dada itu tidak dapat disingkirkan dari atas efod. Dan haruslah Aharon membawa nama anak-anak Israel pada tutup dada keputusan itu di dalam hatinya, ketika dia masuk ke dalam ruang kudus, sebagai tanda peringatan yang terus-menerus di hadapan Yahweh. Dan haruslah engkau memasang Urim dan Tumim pada tutup dada keputusan itu, dan keduanya itu harus berada di atas jantung Aharon apabila dia masuk ke hadapan Yahweh. Dan Aharon harus membawa keputusan Bani Israel di atas jantungnya di hadapan Yahweh terus-menerus. Dan haruslah engkau membuat jubah efod yang seluruhnya dari benang nila. Dan haruslah ujung lehernya ada di tengah-tengahnya. Di sekeliling lehernya harus ada pinggiran, suatu karya seorang penenun. Haruslah itu menjadi seperti leher pelindung dada baginya, tidak akan koyak. Dan pada kelimnya haruslah engkau membuat buah-buah delima dari benang nila dan ungu dan kirmisi. Pada kelimnya di sekelilingnya juga ada giring-giring emas di tengah-tengahnya di sekelilingnya. Giring-giring emas dan 5 delima, giring-giring emas dan 5 delima harus ada pada kelim jubah itu di sekelilingnya. Dan terjadilah pada Aharon pada saat melayani, maka terdengarlah bunyinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh, dan ketika dia keluar, maka dia tidak akan mati. Dan haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan engkau harus mengukir di atasnya suatu tatahan meterai, kudus bagi Yahweh. Dan haruslah engkau memasangnya pada tali nila, dan itu harus berada pada serban. Itu harus berada di bagian depan permukaan serban. Dan haruslah itu berada di dahi Aharon. Maka Aharon harus menanggung kesalahan atas hal-hal kudus yang Bani Israel kuduskan untuk semua persembahan kudus mereka. Dan itu harus terus-menerus berada di dahinya sebagai perkenan bagi mereka di hadapan Yahweh. Dan haruslah engkau menenun baju panjang dari lenan dan membuat serban dari lenan, dan engkau harus membuat sebuah sabuk, suatu karya seorang penyulam. Dan bagi anak-anak Aharon haruslah engkau membuat baju-baju panjang, dan bagi mereka engkau harus membuat sabuk-sabuk, dan bagi mereka engkau harus membuat ikat-ikat kepala sebagai kemuliaan dan sebagai keindahan. Dan haruslah engkau memakaikan hal-hal itu kepada Aharon saudaramu dan kepada anak-anaknya yang ada bersamanya, dan engkau harus mengurapi mereka, dan engkau harus melantik tangan mereka, dan engkau harus menguduskan mereka, maka mereka dapat bertindak sebagai imam bagiku. Dan buatlah bagi mereka celana-celana lenan putih untuk menutupi tubuh dari ketelanjangan. Haruslah itu dibuat mulai dari pinggang sampai ke paha.
dan haruslah hal-hal itu dipakai oleh Aharon dan anak-anaknya pada saat mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau pada saat mereka datang mendekat ke mezbah untuk melayani di dalam kekudusan, agar mereka tidak menanggung kesalahan dan mati. Itulah suatu ketetapan terus-menerus baginya dan bagi keturunan sesudahnya.